Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Leveling Pemagang Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Dan setelah Gong Yu mengatakan hal itu, Gong Yu pun langsung melepaskan aura bakatnya di sana. Yu Zhang yang melihat itu pun juga melepaskan auranya dan kemudian bertanya, "Siapa dirimu?" Gong Yu yang mendengar itu pun menjawab bahwa dia adalah tuan muda dari Sekte Tuzao. Yu Zhang pun saat itu bertanya, apakah kita nggak bakal berbicara dulu? Mendengar itu, Gong Yu pun memasang wajah kesalnya sambil berkata, "Memangnya kau siapa? Kau nggak layak untuk bernegosiasi denganku." Yu Zhang yang mendengar itu pun langsung kesal dan menarik pedangnya. Dan Yu Zhang pun mengarahkan pedangnya ke depan sambil berkata, "Matilah." Seketika, semburan cahaya kemerahan pun langsung mengarah ke arah si Gong Yu. Gong Yu yang melihat itu pun dengan santai mengarahkan tangannya ke depan sambil berkata, "Ini hanyalah trik yang sangat kecil. Kau kira bisa menghancurkanku?" Gong Yu pun saat itu membuka penghalang tepat di depan sihir dari Yu Zhang, sehingga sihir dari Yu Zhang itu pun bisa ditahan. Dan tiba-tiba muncullah sesuatu yang sangat besar di belakang Gong Yu yang menyerupai dirinya yang memegang kapak. Gong Yu yang marah itu pun kemudian berkata, "Hei sampah, kerahkan semua yang kau miliki, tunjukkan padaku kekuatannya." Gong Yu pun saat itu melesat tepat ke arah Yu Zhang. Melihat Yu Zhang yang saat itu sedang bertarung, Heng Hong pun langsung minta Ancai untuk melindungi yang lain dan mengajak mereka untuk pergi bersama. Gak lama setelah pertarungan itu, terjadilah ledakan yang sangat besar tepat di hutan itu. Dan setelah ledakan itu menghilang, terlihatlah tanah di depan Yu Zhang saat itu sampai terbelah. Yu Zhang pun saat itu melihat ke arah sesuatu yang ternyata adalah Gong Yu. Gong Yu yang melihat serangan dari Yu Zhang itu pun sampai kena mental. Gong Yu berkata, "Apakah ini niat pedang? Bagaimana sepotong sampah di ranah Truyuan bisa memahami niat pedang?" Gong Yu yang gak mau kalah itu pun langsung melancarkan serangan ke arah Yu Zhang. Tapi Yu Zhang yang melihat itu malah membalikan perkataan Gong Yu sebelumnya. "Kau pikir serangan kecil seperti ini bisa melukaiku?" Yu Zhang pun saat itu juga melepaskan kekuatannya, sehingga kedua kekuatan besar itu pun berbenturan. Melihat itu, orang-orang yang ada di sana pun sangat kaget dan kemudian bertanya, orang yang bernama Yu Zhang itu begitu kuat, dari mana asalnya? Dan jika ini terus berlanjut, tuan muda akan menderita kerugian besar. Apakah kita harus bergerak? Namun saat itu, seseorang berkata bahwa dirinya akan meminta instruksi dari Tetua Sang. Dan kemudian orang itu pun berkata di dalam hati, "Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan. Jika kita duduk diam, tuan muda pasti berada dalam bahaya. Jika kita mengambil tindakan untuk menyelamatkannya, maka misi kita kemungkinan besar akan gagal." Di sisi lain, terlihatlah Master Sekte dan Tetua Sang yang saat itu sedang berbicara, seolah mereka merayakan bahwa nggak lama lagi sekte mereka akan naik. Namun tiba-tiba Tetua Sang mendapatkan telepati dari seseorang. Melihat Tetua Sang yang saat itu sepertinya sangat panik, Master Sekte pun langsung bertanya, "Ada apa yang terjadi?" Mendengar itu, Tetua Sang pun berkata bahwa tuan muda saat ini berada dalam bahaya. Master Sekte yang mendengar itu pun kaget banget dan berkata, "Mustahil, dia adalah seorang kultivator di alam Jidan. Jadi tidak mungkin ada kecelakaan saat berhadapan dengan seorang bocah di alam Truyuan." Mendengar itu, Tetua Sang pun berkata, Yu Zhang telah memahami niat pedang. Dan di antara orang-orang itu ada juga orang yang berada di ranah Jidan.
Aku mengerti kenapa Sekte Mystical Sword menginginkan anak ini. Tidak peduli metode apa yang digunakannya, kau tidak boleh membuat putraku terbunuh, ucap Master Sekte itu. Master Sekte pun kembali berkata, biarkan orang mati mengambil tindakan, selamatkan putraku, dan bawa pergi Yu Zhangfeng pada saat yang sama. Tetua Sang pun kembali memberikan perintah kepada orang-orang yang ada di medan pertempuran. Prajurit dari Gongyu itu pun kemudian berkata, Tetua Sang memberi perintah untuk menyelamatkan tuan muda dan membawa pemuda itu pergi dengan segala cara. Pemuda yang dimaksudkan di sini adalah Yu Zhang. Mendengar itu, rekan-rekannya pun langsung setuju dan langsung bergerak untuk menangkap Yu Zhang. Di sisi lain, benturan kekuatan besar antara Yu Zhang dan Gongyu pun masih terjadi. Yu Zhang saat itu kembali menebaskan pedangnya berkali-kali, namun Gongyu masih memberikan perlawanan. Gongyu pun saat itu berkata, "Bocah, hari ini aku ingin tahu, apakah kau adalah kultivator di Rana Jidan?" Dia pun kemudian melancarkan serangan tepat ke arah Yu Zhang. Yu Zhang pun dengan santai menangkis serangan itu sambil berkata, "Apa maksudmu? Aku bukanlah kultivator di Rana Jidan." Tepat setelah Yu Zhang mengatakan hal itu, benturan kekuatan dahsyat antara mereka berdua pun kembali terjadi. Ini membuat ledakan yang cukup besar terjadi di sana berkali-kali. Melihat kejadian yang ada di depan matanya, Yu Yao pun bertanya di dalam hati, ini sangat menakutkan. Apakah ini adalah kekuatan yang sebenarnya dari guru? Ancai dan Jiang yang melihat itu pun juga sampai keringat dingin, karena mereka nggak nyangka bahwa Yu Zhang menyimpan kekuatan yang sangat besar di Rana Truyuan. Dan setelah itu, Yu Zhang pun kembali melancarkan serangannya ke arah Gongyu. Terlihatlah pedang besar yang ada di hadapan Gongyu yang dikelilingi oleh aura milik Yu Zhang. Gongyu yang melihat itu pun langsung membangun pertahanan sambil berkata, mantra tanah dinding aliran tanah, lindungilah diriku. Sebuah pedang terbang belaka mana mungkin bisa menghancurkan dinding tanahku. Namun sesuatu yang mengejutkan saat itu kembali terjadi. Dinding ciptaan dari Gongyu pun itu jebol, yang membuat pedang Yu Zhang pun kembali melewatinya, bahkan sampai menggores pipi dari Gongyu. Gongyu yang melihat itu pun sangat terkejut karena dia nggak percaya tentang apa yang dilihatnya barusan. Dan setelah itu, ledakan besar pun terjadi tepat di tempat Yu Zhang. Karena saat itu, terlihatlah pedang yang saat itu menghantam dirinya bertubi-tubi yang tidak terhitung jumlahnya. Dan setelah kejadian yang sangat mengerikan itu, Gongyu pun sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Gongyu yang masih tidak percaya itu pun berkata, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Oi sialan, kenapa kau bisa menghancurkan dinding aliran tanahku? Mendengar itu, Yu Zhang pun langsung muncul di hadapannya sambil mengarahkan pedang pada Gongyu. Dan kemudian Yu Zhang pun berkata, buka kunci larangannya dan biarkan kami lewat. Aku bisa menghindarimu dari kematian. Gongyu yang terluka itu pun masih kesal dan kemudian berkata di dalam hati, ini mustahil, ini benar-benar tidak mungkin, aku nggak mungkin bisa dikalahkan olehnya. Namun tiba-tiba sesuatu pun langsung bergerak ke arah Yu Zhang. Yu Zhang saat itu menyadari sesuatu yang bergerak ke arahnya dan langsung menebaskan pedangnya ke arah sesuatu yang bergerak itu. Tiba-tiba datanglah prajurit dari Gongyu yang berkata, Tuan muda, kami datang untukmu. Melihat Rana yang dimiliki oleh pasukan dari Gongyu, Yu Zhang pun berkata, kalian adalah Rana Jidan yang lain. Di sisi lain, pemimpin pasukan dari Gongyu itu pun memberikan perintah kepada rekannya untuk menyelamatkan Tuan muda. Rekannya itu pun langsung mencoba menuruti perkataan dari pemimpinnya. Namun gak lama, datanglah Heng Hong yang berkata pada prajuritnya, kalian semua harus menghentikan mereka dan ikut denganku.
Di sisi lain, Yuzhang saat itu masih berada di depan Gong Yu. Gong Yu yang kesal itu pun kemudian berkata, "Hahaha, dasar bocah sialan, kau akan mati di sini." Di sisi lain, terlihatlah seseorang yang saat itu melepaskan serangan yang bernama mantra tanah pilar batu duri. Dan aura kekuningan saat itu langsung muncul tepat di bawah Yuzhang dan muncullah sesuatu tanah yang sangat besar. Sehingga Yuzhang yang melihat itu pun langsung melompat ke atas langit dan kemudian berkata, "Kenapa orang-orang ini terlihat seperti orang bodoh? Mereka harus menyebut namanya saat bergerak dan mereka tidak tahu cara menambahkan buff ke diri mereka sendiri." Dan setelah itu, dengan satu serangan dari Yuzhang, Yuzhang pun berhasil menghancurkan batu yang sangat besar itu dengan santainya. Di sisi lain, Gong Yu yang masih nggak mau kalah itu pun kembali melepaskan serangannya. Mantra tanah senjata pilar batu. Seketika, batu-batu tajam pun langsung mengarah pada Yuzhang. Yuzhang yang melihat itu pun jadi sangat kaget. Dan setelah itu, Yuzhang pun langsung membuat pelindung di sekitar tubuhnya yang membuat seluruh batu itu nggak ada yang bisa mengenai Yuzhang. Bahkan Yuzhang saat itu kembali melancarkan serangan ke arah Gong Yu yang ada di sana. Melihat itu, bawahannya itu pun langsung maju untuk melindungi tuannya dan akhirnya mati di sana. Gong Yu pun langsung ketakutan sambil berlari. Gong Yu yang udah sangat ketakutan itu pun berkata, "Makhluk seperti apa Yuzhang itu sebenarnya? Aku harus lari dari sini. Jika tidak, aku akan mati." Di sisi lain, terlihatlah seseorang yang berkata di dalam hati, "Kekuatan Yuzhang tidak lemah. Bagaimana bisa serangan diam-diam tidak bisa melukainya?" Dan kedua gadis kecil itu telah dilindungi sepanjang waktu. Sepertinya mereka adalah hal yang sangat penting bagi Yuzhang. Sepertinya aku harus menangkap salah satu dari mereka. Orang itu pun kemudian melesat ke arah Ancai dan langsung memukul Ancai saat itu, yang membuat Ancai sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Saat dirinya itu ingin menangkap salah satu murid Yuzhang, terlihatlah Yuzhang yang melepaskan serangan ke arahnya. Yuzhang pun berkata, "Apakah kau ingin mati?" Namun, orang itu berhasil menangkap Jiang dan berkata, "Jika kau menginginkan seseorang, maka datanglah kepadaku sendiri." Dirinya itu pun berhasil membawa Jiang kabur dari sana. Yuzhang yang melihat itu pun langsung berusaha nangkap si Gong Yu yang udah berlari ketakutan. Para bawahannya yang melihat itu pun mencoba melindungi tuan muda dan meledakkan dirinya di tempat itu. Sehingga terjadilah ledakan yang sangat besar yang menelan Yuzhang saat itu di dalamnya. Tuan muda Gong Yu pun kemudian berkata, "Aku nggak menyangka Yuzhang begitu kuat. Untungnya ada tentara siap mati di sekteku. Jika tidak, aku nggak mungkin bisa kabur dari sini." Namun tiba-tiba Yuzhang sudah berada tepat di depan Gong Yu. Gong Yu yang melihat itu pun langsung teriak histeris. Dan Yuzhang langsung mengarahkan senjata sambil berkata, "Kau tidak boleh membunuhku. Jika kau membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah kau tidak ingin pergi ke Lazy? Aku akan membuka larangan dan membiarkanmu keluar." Yuzhang yang udah sangat marah itu pun berkata, "Apakah kau bercanda? Aku bahkan ingin memotongmu hidup-hidup." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!